Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspita Agustin. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai 7 pilar yang ada dalam komunikasi bisnis. Baik, pilar yang pertama yaitu adalah pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi ini harus memperhatikan atau harus mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Sebagai komunikator tentunya kita tidak hanya sekedar menyampaikan pesan melalui lisan kemudian tulisan juga, tetapi kita harus menempatkan diri bagaimana si penerima pesan itu dapat mengetahui pesan yang kita sampaikan, sehingga nantinya komunikasi tersebut dapat dibangun secara baik juga. Kemudian dengan memperhatikan nilai-nilai etika serta integritas. Yang kedua yaitu adalah bagaimana menggunakan media. Media ini dalam komunikasi bisnis merupakan alat bantu yang sangat penting digunakan karena untuk menyampaikan pesan kepada para komunikan dan para audiens. Yang ketiga yaitu bagaimana menyusun pesan yang terarah. Dalam proses komunikasi tentunya pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan adanya perbedaan baik dalam persepsi, kemudian budaya dan latar belakang dari komunikan. Untuk menyusun pesan yang terarah itu tentunya harus memiliki beberapa syarat yang dikenal sebagai 7C. Yang kedua yaitu adalah penggunaan pikiran atau good thinking. Penggunaan pikiran ini merupakan suatu hal yang dalam komunikasi sejak awal itu harus sudah digunakan, atau sebelum dilakukannya komunikasi harus sudah berpikir atau think before communicate. Sebagai seorang komunikator tentunya kita harus mengontrol proses-proses dan juga feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu adalah memahami bahasa. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Dalam berkomunikasi tentunya kita menggunakan bahasa dalam penyampaiannya. Agar proses komunikasi itu berjalan dengan lancar, maka pengirim dan penerima bahasa itu harus mengetahui bahasanya. Pada dasarnya, bahasa itu merupakan sebuah alat untuk komunikasi, tetapi tidak hanya secara lisan juga, bahasa itu dapat dilakukan dengan gerak tubuh ataupun bahasa isyarat. Yang keempat yaitu adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan merupakan proses komunikasi bisnis yang tidak boleh terlewatkan. Kejelasan pesan ini nantinya akan membantu komunikator dan komunikan agar dapat memahami pesan yang disampaikan dengan jelas, kemudian dengan benar. Tanpa menggunakan kalimat yang pendek, kemudian kata-kata yang singkat, kemudian kata-kata yang berbelit-belit yang nantinya akan menimbulkan perbedaan persepsi antara komunikan dengan komunikator dan nantinya akan menimbulkan miskomunikasi. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, dan kemudian adalah revisi. Yang kelima merupakan daya persuasi. Daya persuasi ini merupakan kebutuhan dasar dalam komunikasi bisnis. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa bahwa mereka itu mempunyai pilihan dan membuat mereka itu setuju. Yang keenam yaitu adalah kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan itu haruslah disampaikan secara lengkap, kemudian secara utuh. Bahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika menyampaikan atau jika menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikasi clear dan juga efektif. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah keinginan baik atau goodwill. Keinginan baik ini sangat amat penting untuk diperlihatkan. Untuk menciptakan goodwill, tentunya pesan-pesan yang disampaikan juga itu harus memiliki tujuan yang jelas, kemudian tujuan yang dapat terukur, kemudian tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.